Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Scribble. Hari ini atau kali ini kita akan membahas seperti yang saya kasih judul, Nyong Ambon di timnas sekarang. Kenapa saya bilang Nyong Ambon? Karena atau Nyong Maluku di timnas sekarang ya, lebih tepatnya bukan karena Ambon ada beberapa orang, bukan hanya orang Ambon tapi ada beberapa suku, jadi saya bilang Nyong Maluku. Nah, kenapa saya mau nyorot itu? Karena di masa lalu kita bisa menemukan banyak sekali orang-orang asal Maluku yang bermain di timnas. Yang paling ngetop salah satunya adalah Feril Hatu, ya, Om Feril Hatu. Kemudian Bung Rocky Putirai, Bung Ricardo Salampesi, itu nama-nama yang sangat kentara gitu ya di dunia sepak bola Indonesia yang memperkuat. Kemudian ada pelatih almarhum Om Berce Matulapelwa, ya, pelatih timnas Indonesia yang membawa Indonesia juara Asian Games 1908, juara Asian Games, bermain di urutan 4 ya, posisi 4 Asian Games 1986. Nah, yang saya mau sorot saat ini adalah Nyong Ambon saat ini di timnas. Kenapa saya bilang Nyong Ambon? Nyong Maluku yang saat ini di timnas ya. Jadi kenapa saya mau menyorot ini? Karena banyak sekali pemain-pemain diaspora kita, pemain-pemain keturunan kita yang mempunyai darah Maluku. Mulai dari salah satu favorit saya, ya, Kevin Dix Bakarbesi. Jadi ayahnya Dix, ibunya Bakarbesi. Kalau dalam adat orang Timur itu umum ditaruh nama ibu setelah nama belakang yang dari ayah. Jadi Kevin Dix, kemudian ibunya Bakarbesi. Ya, jadi Kevin Dix Bakarbesi. Kemudian Eliano Reinders Lekantompesi. Lekantompesi itu adalah farm dari mama yang ditaruh setelah nama Reinders. Kemudian kita bisa lihat yang langsung membawa nama orang tuanya, Shane Patinama contohnya, Joy Pelupesi. Itu dua orang yang kentara sekali ya, kentara sekali, kita bisa lihat. Kemudian kalau Mace Hilkers itu biasa, itu Manado ya, tembong, tapi dia tidak pakai tembongnya, Mace Hilkers saja. Nah, kenapa banyak sekali orang Maluku di negeri Belanda sehingga akhirnya lahirlah pemain-pemain keturunan ini, anak-anak blasteran ini. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika Indonesia merdeka, keadaan Indonesia itu tidak terlalu aman, okay? Terutama buat orang-orang believers yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Lalu kemudian kedua, untuk orang-orang Maluku yang pada saat itu banyak tergabung di dalam Kesatuan Tentara Geneo. Jadi posisi orang Maluku waktu itu yang bergabung di NIO itu kurang cukup baik karena banyak anggapan bahwa mereka tidak loyal terhadap Indonesia. Jadi dengan kondisi yang kurang diperhatikan saat itu, mereka juga diberi kesempatan oleh pemerintah untuk memilih menjadi warga negara Belanda dan pergi ke Belanda atau tetap di Indonesia. Dan melihat keadaan yang kurang aman, banyak sekali antara tahun 1946-47 ya, ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, itu selama bertahun-tahun orang-orang ini pindah ke negeri Belanda. Nah, mereka ke negeri Belanda itu banyak sekali orang-orang yang memang mulai berkontribusi ya, seperti kita mungkin kenal ya, The Tillman Brothers ya, Andy Tillman, dipimpin oleh Andy Tillman. Itu adalah musisi yang dianggap memperkenalkan rock and roll atau sering disebut di Belanda Indo rock kepada masyarakat Eropa dan dianggap setara dengan The Beatles di Eropa ya. Kemudian ada beberapa lagi penyanyi-penyanyi, termasuk mungkin yang kenal dengan nama penyanyi Daniel Sahuleka ya. Daniel Sahuleka itu adalah orang-orang Maluku yang memang orang tuanya memilih pindah ke Belanda. Ketika mereka sampai di Belanda, keadaan juga
tidak gampang karena mereka tinggal di camp-camp yang dulunya dipakai sebagai camp penyiksaan atau camp konsentrasi orang Yahudi yang dipakai oleh pihak Jerman. Jadi ketika sudah ditinggalin kosong, nah mereka datang dan mereka ditampung dulu di situ. Diskriminasi dan segala macam ya. Kerja susah. Apalagi mereka ada di negara yang baru dan sangat berbeda warna kulit saat itu ya. Diskriminasi dalam arti sangat sulit untuk mendapatkan kesetaraan karena statusnya. Tapi pelan tapi pasti, tahun berjalan, tahun demi tahun, akhirnya orang-orang Maluku ini mulai bisa beradaptasi dan berasimilasi. Ya, mereka memang disebut the Moluks atau the Moluccans, tapi orang Belanda bilang Moluks. Ya. Nah, mereka mulai berkontribusi. Salah satu pemain terhebat Belanda, ya, yang pernah 21 atau 23 kali memperkuat Belanda, Simon Tahamata, asli orang tuanya kedua-duanya adalah orang Maluku. Dan dia menjadi legenda di Belanda. Dia bukan legenda Indonesia, tapi Simon Tahamata legenda Belanda. Om Simon. Nah, seiring waktu, mulailah mereka bercampur, perkawinan antar suku, campur, lahirlah anak-anak ini, lahirlah Kevin Dix, lahirlah Joey Pelupesi, ya, kemudian lahirlah Elian Reinders, ya, banyak sekali anak-anak muda di Belanda. Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang campuran yang hasil dari perkawinan antara orang Belanda dengan turunan orang-orang Maluku. Jadi bagi saya ini adalah suatu penghargaan khusus ya. Oh ya, saya bahas sedikit bahwa perpindahan orang Maluku ke Belanda itu lebih karena mereka ingin mencari tempat tinggal yang aman buat mereka. Ya, jadi semuanya pun lebih didasarkan kepada keinginan untuk mencari tempat yang terbaik buat mereka dan keluarganya. So, begitulah sedikit sejarahnya kenapa banyak orang-orang Maluku di Belanda dan kenapa beberapa di antara mereka akhirnya bermain buat timnas Indonesia. Itu adalah sebuah penghargaan yang tertinggi buat orang keturunan Maluku yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, anak cucu mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan membela timnas Indonesia. Terima kasih buat mendengarkan channel saya hari ini. Thank you so much dan until next time.